Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang reksadana syariah. Poin pertama yang akan Bapak jelaskan yaitu definisi dari reksadana syariah. Nah, apa itu reksadana syariah? Ini reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk atau instrumen syariah lainnya. Ya, jadi bila mana kita berinvestasi melewati reksadana, jadi kita berinvestasi secara pasif karena nanti ada manajer investasi yang akan mengatur dana kita dan mengalokasikan dana kita untuk diinvestasikan kepada efek-efek syariah. Nah, kemudian apa perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional? Nah, dari segi tujuan investasinya, kalau reksadana syariah itu tidak semata-mata return, tapi juga ada social responsible investment atau tanggung jawab sosial dalam berinvestasi. Jadi daripada dana kita ini mengendap di brankas ataupun disimpan di bawah bantal, lebih baik dana kita diinvestasikan. Ya, jadi berapa gitu kan orang yang bisa mendapatkan manfaat dari dana yang kita investasikan, baik itu di reksadana maupun di wahana investasi lainnya. Nah, jadi dalam syariah itu bukan hanya profit saja yang dikejar, akan tetapi kita juga harus memiliki tanggung jawab sosial dalam berinvestasi. Tidak seperti konvensional. Kalau konvensional itu memang orientasinya adalah return yang tinggi. Kemudian dari segi operasional, nah kalau reksadana syariah ada proses screening. Jadi ada juga business screening. Jadi tidak boleh menginvestasikan dana itu ke perusahaan-perusahaan atau emiten yang memproduksi barang-barang haram atau dalam bisnisnya itu ada kegiatan-kegiatan yang diharamkan oleh syariah. Ya, sedangkan dalam konvensional, nah tidak ada proses screening. Kemudian dari segi return, nah dari segi returnnya di reksadana syariah ada proses cleansing atau filterisasi dari kegiatan haram, sedangkan di reksadana konven itu tidak ada. Nah, untuk pengawasannya syariah ada dua, yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Bapepam. Nah, kalau Bapepam sekarang kan sudah tidak ada, jadi pengawasannya itu sekarang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan konvensional hanya oleh Otoritas Jasa Keuangan saja ya. Ini harusnya diedit lagi kan tulisannya. Karena ini data yang udah lama ya. Jadi sekarang bukan Bapepam ya yang mengawasi kegiatan pasar modal diantaranya reksadana, akan tetapi pengawasannya ada di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian dari segi akad, nah jadi reksadana syariah diperbolehkan kita berinvestasi selama investasinya itu tidak bertentangan dengan syariah. Jadi akad-akadnya harus jelas, ya, tidak seperti di konvensional. Nah, kalau di konvensional itu menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram. Jadi underlying-nya aset enggak jelas diperbolehkan. Kemudian akadnya juga enggak jelas diperbolehkan kalau di konvensional. Nah, kalau di syariah harus jelas akadnya dan akadnya tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam. Jadi tidak ada akad-akad yang berbau goror ataupun berbau riba. Nah, kemudian dari segi transaksinya, nah dalam reksadana syariah tidak boleh berspekulasi yang mengandung goror, kemudian penawaran palsu, kemudian ihtikar ataupun kegiatan-kegiatan yang ada unsur zulmunnya itu seperti riba. Nah, jadi tidak boleh gitu kan transaksinya itu tidak boleh ada spekulasi dan tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariah Islam. Sedangkan di reksadana konvensional itu diperbolehkan selama transaksinya itu bisa memberikan keuntungan. Nah, kemudian bagaimana mekanisme cleansing reksadana syariah? Nah, jadi kalau seandainya bukan karena kesengajaan manajer investasi dan bank kustodian, nah jadi manajer investasi wajib menjual efek tersebut secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 hari kerja
sejak diketahuinya di dalam efek tersebut ada efek non syariah. Nah, misalnya manajer investasi nggak sengaja menginvestasikan dananya di emiten yang ternyata dalam bisnisnya itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariah, seperti terlibat dengan riba, dengan goror. Nah, kalau seandainya bukan karena kesengajaan, jadi manajer investasi itu secepatnya harus menjual efek tersebut. Nah, kalau karena kesengajaan manajer investasi, nah maka manajer investasi dan bank kustodian dilarang menjual unit penyertaan yang baru. Nah, kemudian ada lagi dilarang mengalihkan kekayaan reksadana syariah selain dalam rangka pembersihan dari unsur non halal. Nah, kemudian wajib secara tanggung renteng untuk membeli efek non halal sesuai dengan harga perolehan. Nah, kemudian wajib mengumumkan kepada publik sesegera mungkin paling lambat hari kerja kedua setelah diterimanya surat OJK, dan kemudian bila mana melanggar maka OJK berwenang yang pertama mengganti manajer investasi dan atau bank kustodian atau membubarkan reksadana syariah tersebut. Nah, jadi memang dalam reksadana syariah itu berbeda ya dengan reksadana konvensional. Jadi harus hati-hati, manajer investasi itu harus hati-hati dalam menginvestasikan dana nasabah atau dana investor kepada emiten. Jadi harus dipastikan emitennya itu harus benar-benar syariah dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kacamata hukum Islam. Itu sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.